Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Gontor News, kali ini saya ingin mereview video Ki Abdullah Syukri Zarkashi yang tayang di Gontor TV 12 tahun lalu. Ki Abdullah Syukri ini adalah alumni KMI, murid dan anak tertua dari Pak Zar dan Ibu Siti Partiyah. Ada cerita menarik sebelum Ibu Siti Partiyah mengandung Ki Abdullah Syukri. Ketika itu Pak Zar bersedih ya karena anaknya yang bernama Jamaluddin itu wafat. Allah tidak segera memberikan anak kepada Pak Zar dan Siti Partiyah karena memang mereka menikah, kemudian setelah itu banyak beraktivitas. Pak Zar sibuk mengurus pondok ya, sedangkan Ibu Siti Partiyah membantu Pak Zar dalam keseharian. Nah, kemudian sempat mengandung, kemudian keguguran. Dan salah satu yang keguguran itu namanya adalah Jamaluddin. Nah, kemudian di suatu ketika Pak Zar itu berpidato di hadapan santri Gontor dan di situ Pak Zar berpesan, anak-anakku, kalau nanti saya tidak dikaruniakan anak oleh Allah, maka izinkan saya mengangkat kalian semua menjadi anak saya. Itu kata Pak Zar. Dan itu diungkapkan Pak Zar dalam keadaan beliau seperti bersedih ya ketika itu. Di kemudian hari, Ibu Siti Partiyah itu hamil dan pada 1942 melahirkan seorang putra. Pak Zar bersyukur sekali ketika itu sehingga menamakan anak tersebut Abdullah Syukri, hamba Allah yang menjadi tanda kesyukuranku. Pak Zar itu orangnya tegas ya, tapi di balik ketegasannya, Pak Zar adalah sosok ayah yang penyayang. Nah, jadi suatu ketika pernah Pak Syukri itu disuruh mengambil buah kelapa. Nah, ketika disuruh itu Pak Syukri langsung manjat pohon kelapa setinggi-tingginya dan memetik buah kelapa tersebut. Nah, Pak Zar ketika itu sempat khawatir ya. Dan berpesan sampai dari tempatnya duduk itu Pak Zar sempat bangun dari tempat duduknya dan mendekati pohon kelapa dan berpesan, hati-hati Yole, katanya gitu. Di situ ternyata Pak Zar itu meskipun tegas tapi ternyata penuh rasa kasih sayang. Nah, kisah itu disampaikan sendiri oleh Ki Abdullah Syukri dalam buku biografi Ki Imam Zarkashi. Dia membahasakan interaksinya dengan Pak Zar itu dengan bahasa totalitas. Totalitas mengabdi kepada guru dan orang tuanya, sehingga dari situ Pak Syukri mendapatkan banyak inspirasi. Kiai Syukri belajar di KMI Gontor, kemudian lanjut ke IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian S2 di Al-Azhar Mesir. Dia adalah seorang dari sedikit ulama Indonesia yang mendapatkan penghargaan Al-Wisam Al-Jumhuri dari pemerintah Mesir karena dianggap berjasa menyebarluaskan tradisi Arab dan Islam melalui pendidikan pesantren. Oke, sekarang kita putar videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Setiap lembaga apapun, apalagi sebuah lembaga pondok pesantren, harus mempunyai filsafat hidup dan tujuan hidup. Untuk apa hidup itu? Mengapa hidup? Bagaimana seharusnya hidup? Itulah sebuah dasar-dasar pendidikan. Dan dasar-dasar pendidikan ini di dalam dunia pesantren ada mempunyai jiwa dan filsafat hidup. Jiwa dan filsafat hidup pondok pesantren itu biasanya 5. Pemirsa Gontor News, di video ini, di bagian awal ya, Pak Syukri menjelaskan hal mendasar tentang kepesantrenan yang dibahasakannya dengan filosofi pondok. Filosofi pondok itu lahir dari perjuangan para kiai dan orang-orang kepercayaannya membangun pondok pesantren dengan perjuangan hingga mengorbankan nyawa. Ya, jadi prosesnya itu panjang sekali. Kita ingat Gontor itu sempat diserang oleh PKI
pada tahun 1948. Kemudian pada 1949 itu sempat didatangi oleh serdadu Belanda, ketika itu momentumnya adalah agresi militer Belanda yang kedua. Jadi sudah banyak proses yang sangat panjang yang dialami langsung oleh oleh pihak keluarga pondok ketika itu. Nah, dari proses itu kemudian melahirkan nilai-nilai dan apa yang disebut dengan filosofi pondok. Apa saja filosofi pondok itu? Nah, ini kita simak pidato beliau. Yang satu keikhlasan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga kemandirian, yang keempat ukhuwah Islamiyah, dan yang kelima jiwa bebas. Bebas itu artinya bukan kebebasan berpikir mutlak sedemikian rupa, tetapi bebas memilih jalan hidup. Baik petani, pedagang, politikus, anggota DPR dan lain sebagainya, atau bukan seorang kiai, itu tergantung mereka bebas memilih. Tidak mencetak pegawai, tidak untuk menjadi pegawai dan lain sebagainya. Nah, dari jiwa keikhlasan ini, maka pondok kita ini mendidik keikhlasan. Kiainya ikhlas, santrinya ikhlas, wali muridnya ikhlas, santrinya itu diapakan saja terserah kepada Pak Kiai, ikhlas. Kepercayaan keikhlasan itu diperlukan. Kalau kiai tidak percaya kepada santri, tidak masuk ilmunya. Santri tidak percaya kepada kiai, tidak akan masuk ilmunya. Maka keikhlasan itu diperlukan, dan apalagi kepercayaan. Dengan demikian, saling mempercayai dan saling ikhlas mengikhlaskan, seperti beginilah ilmu itu masuk. Meskipun guru itu tidak pintar betul, tidak tahu mungkin sistem dan lain sebagainya, tapi karena keikhlasan masuk ke dalam sambutan santri. Maka dari sini diperlukan sebuah keikhlasan yang baik. Tapi ikhlas itu bukan ikhlas pasif, tapi ikhlas adalah ikhlas aktif. Kalau ikhlas pasif, ya saya ini ikhlas tapi nggak apa-apa, saya ini mukhlisin tapi dia tidak banyak berbuat apa-apa, hanya sembahyang dan puasa saja, itu sudah dikatakan ikhlas. Nanti dulu, semua amal perbuatan kita didasari dengan ikhlas karena Allah. Maka keikhlasan ini sangat penting sekali di dalam mengisi kehidupan para santri dan masyarakat kita. Oke, di sini Pak Syukri menjelaskan tentang keikhlasan. Ikhlas itu artinya jernih, bersih, tulus. Nah, yang paling mudah itu tulus ya. Berbuat segala hal itu harus dengan tulus. Maksudnya gimana? Ya berbuat saja dan nggak perlu mengharapkan imbalan. Sepengalaman saya di Gontor, ikhlas itu merupakan jiwa yang sangat dijaga dan selalu diamalkan oleh setiap individu yang ada di Gontor. Ya, saya pernah bertemu dengan Kiai Hasan pada 2018 bulan puasa. Saya menghadap beliau ba'da subuh. Saya mohon doa waktu itu mau berangkat haji. Kemudian Kiai Hasan berpesan seperti ini. Kamu itu kalau beribadah nggak usah mengharapkan apa-apa. Sudah beribadah saja. Terserah Allah nantinya bagaimana. Ketika itu saya terima saja penjelasan beliau. Nah, di kemudian hari saya iseng-iseng itu membuka lembaran Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Di situ saya menemukan penjelasan mengenai tingkatan ikhlas. Ikhlas yang pertama, kita beribadah tapi mengharapkan pahala dan kebaikan dari Allah. Ketika sampai di Mekah, kita semangat tuh untuk sholat jamaah di Masjidil Haram karena mengharapkan pahala 100.000 kebaikan. Lebih banyak daripada pahala sholat di masjid lain. Nah, ini masuk kategori ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, kita beribadah untuk terhindar dari azab dan supaya masuk surga mendapatkan kenikmatan. Ini juga ikhlas. Nah, yang ketiga adalah kita beribadah kepada Allah tapi tidak mengharapkan apa-apa. Persis seperti yang dikatakan Kiai Hasan. Inilah ikhlas tertinggi.
Jadi pada 2018 itu, Kiai Hasan Abdullah Sahal memberikan bekal kepada saya tentang ikhlas yang paling tinggi. Nah, apa yang disampaikan Kiai Hasan tadi adalah refleksi bahwa di Gontor itu yang namanya keikhlasan pasti berjalan dan selalu dilestarikan. Kembali kepada pidato Kiai Syukri, ya. Tadi Kiai Syukri menjelaskan bagaimana ikhlas itu harus betul-betul tertanam di dalam jiwa dan kehidupan pondok. Nah, yang menarik lagi dari omongan Kiai Syukri tadi adalah ikhlas itu bukan ikhlas yang pasif, tapi harus ikhlas yang aktif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah kita ikhlas harus dengan berbuat, jadi jangan diam. Ikhlas itu harus disertai dengan amal kebaikan. Ikhlas itu harus disertai dengan usaha untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan berupa kebaikan. Ikhlas itu harus disertai dengan belajar. Ikhlas itu harus disertai dengan bersedekah. Ikhlas itu harus disertai dengan mengajar, membangun pondok, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Jadi jangan diam intinya. Ikhlas itu harus aktif. Ini merupakan pesan penting dari Kiai Abdullah Syukri yang harus kita amalkan. Yang kedua, kesederhanaan. Sederhana bukan berarti melarat. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhan. Saya kalau ke Jakarta, saya pakai pesawat, umur saya sudah 68 tahun. Kalau naik bis di Jakarta capek, nggak bisa apa-apa, bisa jadi sakit, dan lain sebagainya. Maka itulah sederhana, sesuai dengan kebutuhan. Saya mau punya rumah seperti begini ini, ya baik, ada ini yang representatif sesuai dengan kebutuhan. Saya mau punya mobil, itu baik karena sesuai dengan kebutuhan. Itu arti sederhana dan bukan berarti melarang. Yang kedua, sederhana adalah wajar. Kita wajar. Yang menentukan kewajaran adalah kepatutan, pantas atau tidak, wajar atau tidak. Kepatutan itu adalah ukurannya dhamir. Bagaimana dhamir seseorang itu menilai dia itu wajar atau tidak wajar? Maka dhamir itu perlu dididikkan kepada para santri dan pendidikan kesederhanaan. Jadi sederhana bukan berarti melarang. Sederhana adalah wajar. Sederhana sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah tadi Pak Syukri menjelaskan tentang kesederhanaan. Simplicity kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Apa sih maksud dari kesederhanaan itu? Apakah sederhana itu berarti kita tampil dekil gitu, misalkan kotor, kemudian compang-camping, atau bagaimana? Nah, ini penting. Sederhana itu, kata Pak Syukri, bukan berarti hidup pas-pasan, bukan berarti mengenakan pakaian compang-camping. Orang pakai jas, ya, itu juga termasuk sederhana. Orang pakai pakaian yang fashionable, itu juga termasuk sederhana. Kalau dia pakai jas untuk mengimbangi koleganya dan orang-orang yang hadir di tempat di mana dia ada, itu juga termasuk dari kehidupan yang sederhana. Jadi dia untuk mengimbangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia datang dengan pakaian yang fashionable agar dapat menyampaikan pesan takwa kepada mereka yang hadir di sana. Itu juga sederhana. Pak Syukri menekankan sederhana itu sesuai kebutuhan, wajar, patut, pantas. Ukurannya apa? Ukurannya hati nurani nih, atau di bahasa Gontor itu disebut dengan dhamir. Nah, kita makanya melihat di video ini bagaimana Pak Syukri itu tampil mengenakan jas, berpeci yang bagus ya, kemudian berpakaian yang bersih. Ini adalah wujud dari kesederhanaan, ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Syukri itu bukanlah yang pertama. Sebelum-sebelumnya ya, itu sudah ada sejumlah ulama yang mereka memang tampil terkesan mewah, tapi sebetulnya enggak. Contohnya adalah Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Itu adalah waliullah, ulama yang hidupnya terkesan mewah, tapi sebetulnya dia adalah orang yang sederhana. Maksudnya gimana? Dia hanya memanfaatkan penampilan atau hal keduniaan untuk memuluskan kerja dakwahnya, untuk menyampaikan narasi keislaman dan keimanan kepada banyak orang.
dan dakwah itu efektif. Kemudian banyak orang mengakui dakwah Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Contoh yang kedua adalah Al-Imam Abu Hasan Ali Asyazili. Imam Asyazili dikenal sebagai waliullah yang kaya, yang hidup punya harta gitu ya. Tapi sebetulnya Asyazili adalah seorang yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta. Ketika ada orang yang meminta hartanya, pasti akan dikasih sama beliau. Jadi kunci dari kesederhanaan adalah pantas, wajar, dan juga maksud lainnya adalah tidak ada keterkaitan hati kita dengan keduniaan. Ketika dunia yang ada bersama kita itu diminta, maka kita akan dengan senang hati memberikan apa yang menjadi keduniaan tersebut kepada orang lain. Ketika harta dan keduniaan yang melekat dalam diri kita, yang ada dalam keseharian kita itu diambil sama Allah, kita tidak merasa kecewa. Itulah arti dari kesederhanaan. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Yang ketiga, kemandirian. Pondok kita ini mandiri, lembaga pendidikannya itu mandiri. Kemudian yang mandiri apanya? Organisasinya. Organisasi kita ini mandiri, organisasi pelajar. Yang mengatur seluruh tata kehidupan santri adalah anak-anak itu sendiri. Yang dimakan oleh guru-guru, yang dipakai oleh guru-guru untuk ihsan guru-guru adalah yang dikelola oleh guru-guru. Dari percetakan pondok yang menghasilkan 1,5 miliar per tahun, dari UKK yang menghasilkan 25 juta per bulan, dan lain sebagainya, diambil dari situlah sebagian untuk guru-guru. Jadi sebetulnya yang dimakan guru-guru, dipakai guru-guru, dan untuk ihsan guru-guru diambilkan daripada itu sendiri, sehingga guru-guru itu mandiri. Mandiri bukan mempunyai perusahaan sendiri-sendiri, mandiri dalam kebersamaan. Sama-sama kita pakai, sama-sama kita cari, sama-sama dipakai. Nah, begitulah arti kemandirian. Berikutnya adalah soal kemandirian. Mandiri itu maksudnya adalah berdikari, dikelola sendiri. Sawah pondok dikelola sendiri, dapur pondok dikelola sendiri. Bahan masak di dapur seperti beras itu diambil dari sawah sendiri. Guru-guru mendapatkan kesejahteraan itu dari pondok. Ya, secara mandiri dikelola oleh pondok. Pak Syukri di sini mencontohkan Gontor sebagai pesantren yang mandiri. Para asatidz dan kiai di dalamnya itu full time berada di Gontor dan sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk Gontor. Sehingga Gontor hidupnya menjadi mandiri. Dan mereka semuanya mendapatkan kebaikan dari Gontor. Mereka hidup sejahtera, dapat menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka, alhamdulillah dengan baik. Mandiri dalam kebersamaan. Nah, ini salah satu poin yang ditekankan oleh Kiai Abdullah Syukri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mandiri secara bersama-sama. Ada unit usaha pondok itu dikelola bersama-sama, ya, dimajukan bersama-sama, dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Itulah maksud dari kemandirian yang ditekankan oleh Kiai Abdullah Syukri di sini. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Tapi mandiri dalam segi kurikulum pondok dan Gontor adalah mandiri. Tidak ikut depak, tidak ikut Diknas, tetapi ada beberapa standarisasi dari depak kita pakai. Nah, dari sinilah maka kurikulum kita mandiri. Tapi kurikulum menurut Gontor ada macam-macam. Kehidupan secara keseluruhan itu adalah kurikulum, bukan pelajaran saja, tapi kehidupan pondok secara keseluruhan itu maka kurikulum. Nah, kurikulum yang kita angkat menurut itu atas dasar pengalaman. Kalau kita pengalaman kita begini, kita buat seperti gini. Kita pengalaman bahasa Arab gini, kita buat seperti gini, dan lain sebagainya. Jadi kurikulum kita ini mandiri. Sistem pendidikan di Gontor, sistemnya adalah sistem mandiri yang tidak ikut sana, tidak ikut sini. Yang kita bentuk adalah sistem pendidikan, adalah sistem kehidupan. Bagaimana sistem pramuka, sistem olahraga, sistem dapur, sistem pembayaran, sistem kumpulan dari sistem-sistem ini adalah sistem yang itu merupakan sebuah tata kehidupan. Mandiri dalam hal lain, apa itu? Dalam hal ini adalah mandiri dalam hal kurikulum. Kurikulum Gontor itu khas. Dari dulu sampai sekarang, ya begitu itu kurikulumnya. Yang tertulis ya kurikulum berupa pelajaran-pelajaran yang diajarkan di kelas.
Tapi yang tidak tertulis atau yang disebut dengan hidden curriculum itu jauh lebih banyak. Di situ ada keteladanan senior, keteladanan guru, keteladanan kiai, ya. Bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan, dikatakan oleh kiai, oleh senior, oleh guru, itu juga ditiru oleh para santri di Gontor, ya. Kemudian ada keorganisasian dan kepemimpinan yang dibiasakan dalam kehidupan. Itu juga bagian dari hidden curriculum yang ada di Gontor. Ada yang jadi ketua kamar, ada yang jadi ketua klub olahraga, ada yang jadi ketua kursus, ketua konsulat, ketua pramuka, dan ketua-ketua kelompok lainnya. Itu boleh dibilang ya, kalau kita bikin rasio, dari 100 orang santri di Gontor, maka ada 60-80 orang di antaranya itu pernah menjadi ketua. Ya, jadi mereka punya modal dan bekal kepemimpinan. Inilah yang disebut dengan kurikulum dalam versi Gontor. Kurikulum yang menguatkan karakter seseorang. Karakter berupa akhlak mulia, karakter yang berpegang teguh kepada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, dan karakter survival, ya, bertahan. Sehingga alumni Gontor itu punya daya tahan yang kuat. Kurikulum di Gontor itu dibuat berdasarkan pengalaman yang berproses, ya. Pengalaman yang panjang, pengalaman mendidik dan menggerakkan roda kehidupan di Gontor yang dialami langsung oleh para trimurti dan orang-orang kepercayaannya. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Gontor, kerjaan saya adalah menata dan mengatur peri kehidupan di dalam pondok ini, menata dan mengatur kehidupan di pondok ini. Maka daripada itu, kemandirian Pondok Pesantren Gontor ini tercermin dalam pola dan tercermin dari cara kehidupan santri ataupun guru atau kiai. Mudah-mudahan saya tidak riak. Saya tidak terima gaji bulanan dari pondok. Dengan Pak Hasan tidak terima. Untuk menunjukkan bahwa kami ini bisa mandiri. Dari ini maka supaya menjadi uswatun hasanah, sehingga kami bisa mencari menghidupi diri kami sendiri dengan usaha pertanian, ada perdagangan, ada punya toko, ada punya usaha ini itu dan lain sebagainya. Nyatanya saya bisa punya istri 1 dan anak saya 5. Nah dari sini maka bisa mandiri sebagai uswatun hasanah. Cuma uswatun hasanah dalam kemandirian ini bukan berarti bahwa hanya penampilan saya saja, tetapi hasil usaha, produktivitas saya memimpin pondok dengan kemandirian saya bisa membuat Gontor 2, Gontor 3, sampai sekarang Gontor yang ke-17 di Poso dengan jumlah santri 18.663 persisnya pada bulan kemarin sekian. Nah dari sini maka kita wujudkan kemandirian Pondok Pesantren Gontor ini dengan lembaganya, dengan sistemnya, dengan manusianya, dengan organisasinya, dan manusia-manusianya menjadi manusia mandiri. Itulah pendidikan kemandirian di Pondok Pesantren Gontor. Sehingga dengan pola pendidikan kemandirian ini kita jabarkan dengan kehidupan. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini kita ciptakan bagaimana terjalin dalam suatu ukhuwah Islamiyah. Dan itu kita nasional. Bagaimana mendirikan nasionalisme di Gontor? Tidak boleh satu konsulat kumpul satu kamar dengan konsulat yang satu kamar saja, tidak boleh. Dari Jakarta kumpul Jakarta saja tidak boleh. Dari Kalimantan kumpul Kalimantan saja tidak boleh. Maka daripada itu kita bentuk sebuah nasionalisme di Pondok Pesantren Gontor ini. Dengan nasionalisme ini maka anak-anak terbentuk nasionalisme Indonesia. Anak luar negeri pun nasionalisme Indonesianya juga ini, mereka kita kumpulkan dengan anak Kalimantan, kita kumpulkan dengan ini dan lain sebagainya. Padahal mereka dari Thailand, dari Malaysia dan dari Singapura. Akhirnya lebih kental orang Indonesianya daripada orang Singapurnya. Nah dari sini maka pendidikan nasional di Indonesia ini perlu kita tanamkan kepada mereka dengan ukhuwah Islamiyah. Pemirsa Gontor News, nah di video kali ini, di potongan yang kali ini itu Pak Sukri berbicara tentang ukhuwah Islamiyah. Ini menarik sekali. Ukhuwah Islamiyah di sini dimaknai dengan ukhuwah watoniyah, bahwa Gontor membangun persaudaraan dan keindonesiaan yang kuat di dalam hati santri-santrinya.
baik santri yang dari dalam maupun luar negeri, itu sama-sama ditanamkan jiwa persaudaraan dan keindonesiaan. Jadi santri dari Amerika, santri dari Malaysia, santri dari Thailand, santri dari Filipina, dan dari negara-negara lain, itu mereka belajar Indonesia Raya, belajar berbicara dengan bahasa Indonesia, belajar tentang kultur Indonesia, belajar tentang banyak hal tentang Indonesia. Jadi di Gontor itu mereka menjadi cinta kepada Indonesia. Ini yang menarik ya. Sementara itu, santri yang dari dalam negeri, mereka semakin akrab dengan teman-temannya dari berbagai daerah. Tidak dikhususkan tinggal di satu kamar yang isinya dari daerah yang sama, enggak. Tapi dari tinggal di satu kamar itu, mereka beragam. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan dan lain sebagainya, dan di situ mereka membangun keakraban, kekeluargaan, persahabatan dan persatuan nantinya. Ini yang menarik dalam kehidupan di Gontor ya. Oke, berikutnya kita simak kelanjutan dari pidato beliau. Bagaimana kita menanamkan ukhuwah Islamiyah itu di kalangan para santri? Para santri kita ajarkan bermasyarakat, bukan masyarakat orang kampung. Sebab al-ma'hadu mujtama'un shaghir. Pondok ini merupakan masyarakat yang kecil. Maka belajar bermasyarakat di dalam pondok. Masyarakat apa? Masyarakat rayon. Masyarakat apa? Masyarakat pramuka. Masyarakat apa? Masyarakat kelas, masyarakat sepak bola, masyarakat dapur, masyarakat apa dan lain sebagainya. Sehingga anak Gontor bisa bermasyarakat dengan siapapun juga. Anaknya orang NU, saya jadikan orang Muhammadiyah di Aceh. Ternyata bisa. Pak Den Samsudin itu orang NU, jadi pimpinan Muhammadiyah bisa. Anak Gontor masuk di Golkar bisa, di P3 bisa, di PS bisa, jadi dokter bisa, jadi ini bisa dan lain sebagainya. Karena mereka sudah terbiasa bergaul dengan sekian banyak orang yang disenangi dan yang tidak disenangi, orang yang dia kenal dan yang tidak dia kenal. Dan mereka itu terbiasa berkelompok-kelompok dalam artian membuat grup feeling. Sehingga memang kita sarankan anak itu membuat grup feeling, tapi untuk sebuah kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, dari sini maka kita tanamkan Al-Qur'an, kita tanamkan filsafat hidup dalam bermasyarakat, dalam ukhuwah Islamiyah, maka dirangkum seluruhnya itu dalam ukhuwah Islamiyah dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Oke, pemirsa Gontor News. Nah, ketika membicarakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah versi Gontor ini, pasti ada pertanyaan, bagaimana cara Gontor berinteraksi dengan masyarakat? Apakah masyarakat sekitar atau masyarakat yang lebih luas lagi? Nah, Ki Abdullah Syukri dalam video ini itu memberikan penjelasan bahwa santri itu, biarkan santri itu berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai daerah dulu, gitu. Bukankah santri harus bermasyarakat? Nah, Pak Syukri tadi menerangkan bahwa santri itu bermasyarakat dulu dengan teman-temannya yang punya berbagai latar belakang. Ada masyarakat dari kelompok olahraga, masyarakat dari komunitas pesepak bola, masyarakat dari anggota klub basket, anggota takraw, dan lain sebagainya. Di situ mereka membangun interaksi dan keakraban yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan interaksi dengan masyarakat sekitar? Guru-guru senior, kemudian kiai sendiri, itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar pondok. Ya, bahkan pekerja-pekerja yang ada di pondok, itu diambil dari masyarakat sekitar. Ada yang bertugas untuk bersih-bersih, ada yang bertugas membantu di dapur santri, ya. Mereka itu diambil dari masyarakat sekitar, diberdayakan, ya, disejahterakan, kemudian nanti anak-anak mereka itu ada juga yang kemudian sekolah di Gontor. Ya, begitulah cara Gontor berinteraksi dengan warga sekitarnya. Nah, setelah itu nanti berkaitan dengan ukhuwah, ya, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah yang ditanamkan di Gontor itu baru terasa nanti betapa kuatnya ukhuwah tersebut ketika santri itu sudah menjadi alumni.
ya, ketika sudah terjun di masyarakat, kemudian ada undangan, akan ada kumpul alumni Gontor di Jakarta Convention Center. Itu ribuan alumni Gontor datang ke sana, baik yang alumni Gontor Putra ataupun Gontor Putri, ya. Saya ketika 2018 melaksanakan ibadah haji, alumni Gontor yang ada di Mekah itu mengadakan perkumpulan, dan ada banyak sekali, ya, para jamaah haji juga petugas haji yang datang, dan mereka semuanya alumni Gontor. Kita akhirnya berinteraksi, mengingat masa lalu, bernostalgia, ya, kemudian membangun keakraban yang luar biasa. Di situ baru kerasa bahwa ikatan persaudaraan kita itu sangat kuat sekali. Kita lanjut ke video berikutnya, ya. Yang kelima, kebebasan. Bebas anak-anak ini tidak mesti harus masuk NU, tidak masuk Muhammadiyah, boleh. Di Pondok Pesantren Gontor ini 76% anaknya orang NU. Tapi dia menjadi NU boleh, jadi Muhammadiyah boleh, tapi yang jelas ahli sunnah wal jamaah. Itu anak Gontor. Sunni kita ini, bukan Syiah. Kebebasan menurut ayah saya, karena dulu yang NU Muhammadiyah itu begitu kental dan perselisihan itu luar biasa, maka ayah saya memberikan kebebasan kepada anak-anak didik untuk memilih NU atau Muhammadiyah, tetapi tidak untuk memilih liberal, pola pikir yang tidak berdasarkan nilai kejuangan, nilai keislaman, nilai moralitas, nilai apa dan sebagainya. Itu jangan sampai terjerumus di dalam masalah liberalisasi. Maka kebebasan di sini bukan kebebasan tanpa batas, tapi harus pakai berjudi tinggi, berpektakulas, berbadan sehat, terus kemudian baru berpikiran bebas. Nah, berpikiran bebas itu bukan berpikir liberal yang bebas dari segalanya, sebab hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seorang itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Quran masih dikritisi, apa dikritisi, dia tidak berdasarkan nilai untuk menjunjung Al-Quran, tapi Quran diobok-obok, hadis diobok-obok. Dia menirukan orang barat, itu ajaran orang barat, dan itu paketnya orang barat dipakai oleh mereka. Itu sungguh sangat menyedihkan sekali, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran diplesetkan, sehingga banyak orang haji tidak pada waktu haji diperbolehkan, membantu orang sembahyang pakai bahasa Indonesia dibelain, dan lain sebagainya. Ini sungguh tidak benar. Nah, terus kemudian anak Gontor ini boleh menjadi petani, pedagang, dan lain sebagainya, tapi ternyata anak Gontor yang terbanyak bukan sekedar guru, tapi yang terbanyak adalah mereka wira swasta, terjun di dalam kewirausahaan di beberapa daerah sebagai petani, sebagai pedagang, profesional ini, profesional itu, dan lain sebagainya. Tetapi mereka meskipun menjadi seorang petani atau pedagang, tetap mereka itu berdakwah. Sehingga orang besar menurut ukuran Gontor adalah orang besar yang mau mengabdi di masyarakat dengan segala keikhlasannya, meskipun di kampung yang kecil ataupun langgar yang terpencil. Itu orang besar. Tidak mesti harus di Jakarta menjadi ketua apa dan lain sebagainya, itu lain. Tapi anak Gontor meskipun di kampung kecil, di langgar yang terpencil, itu adalah orang besar untuk ukuran Gontor. Baik, pemirsa Gontor News. Nah, ini poin terakhir dari filosofi pondok, yaitu soal kebebasan, jiwa kebebasan. Nah, ada yang menafsirkan bahwa kebebasan itu adalah sebebas-bebasnya, ya sudah, terserah mau melakukan apa saja. Nah, bahwa kebebasan itu tidak terbatas, ya sudah, terserah orangnya mau ngapain, kira-kira gitu. Tapi apakah ada kebebasan seperti itu? Tidak ada, ya. Di Gontor itu ada adagium hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi, bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Bahwa kebebasan itu ada standarnya. Nah, di sini Pak Syukri itu menjelaskan, setelah santri itu tamat, mereka dibebaskan mau menjadi petanikah,
Mau menjadi politisikah, mau menjadi pengusahakah, mau jadi gurukah, mau jadi karyawankah, mau jadi pendakwahkah, dan lain sebagainya. Ya, itu dibebaskan oleh Pak Sukri di sini. Atau mau masuk ke organisasi kemasyarakatan, silakan saja. Mau masuk ke NU, mau masuk ke Muhammadiyah, mau masuk ke Persis, mau masuk ke organisasi lainnya, itu dipersilahkan. Tapi ada syaratnya di sini. Kiai Abdullah Syukri itu menekankan bahwa syaratnya harus ahlus sunnah wal jamaah, harus sunni ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi jangan sampai kebebasan itu di luar dari pakem ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah kebebasan ala Gontor, kebebasan ala Indonesia, kebebasan ala Islam di Indonesia, bahwa kita itu harus menjunjung tinggi ahlus sunnah wal jamaah, terlepas apakah profesi kita, apakah pekerjaan kita, apakah ormas kita, tetap harus bernaung di bawah atau di dalam naungan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Kiai Abdullah Syukri itu menekankan bebas itu bukan berarti liberal. Ya, bebas itu bukan berarti mendukung liberalisasi pemikiran. Ini penting sekali. Jadi Kiai Abdullah Syukri menjelaskan tentang kebebasan di sini itu berkaitan juga dengan konteks di mana liberalisasi pemikiran Islam itu terjadi. Dan kemudian Pak Syukri di situ membatasi bahwa jangan sampai ada alumni Gontor yang menjadi liberal. Maksudnya liberal itu apa? Maksudnya adalah mengkritisi Islam, kemudian mengkritisi ulama, kemudian mendekonstruksi tafsir Al-Quran, mendukung gerakan feminisme, dan paham-paham yang sebetulnya itu adalah paham dari Barat yang tidak cocok dengan Islam. Pak Syukri nggak mau seperti itu. Bahwa alumni Gontor harus tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjunjung tinggi dan merefer kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Salafus Soleh. Kira-kira begitu, ya. Kita lanjut ke video berikutnya, ya. Dari sini maka alhamdulillah kita terapkan jiwa dan filsafat hidup ini di kalangan santri-santri dengan pengarahan, dengan penugasan, dengan pengawalan, dengan pelatihan, dengan uswatun hasanah. Kita terapkan pendidikan ini dengan pendidikan dan pendekatan-pendekatan manusiawi. Secara manusiawi kita dekati, secara program, tugas, dan secara ideal. Pendekatannya adalah 3. Pendekatan manusiawi, pendekatan program, dan pendekatan ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gontor News, demikian review pidato Kiai Abdullah Syukri kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang salah atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, ini ikhtiar saya sebagai alumni Gontor untuk menyebarluaskan dan memberikan penjelasan mengenai pidato guru yang saya cintai, yaitu Kiai Abdullah Syukri Zarkashi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di review video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.